Bella, sarapan yuk. Ayo Kak. Iya. Dari sikapnya, kayaknya Sheila nggak sadar deh dengan apa yang terjadi semalam. La, kamu tadi malam pergi nggak? Nggak kemana-mana kok, nggak ngapa-ngapain. Aku malah tidur cepet, Kak. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi aku bingung deh, Kak. Kenapa bingung? Pas aku bangun tidur, di dalam kamar aku tuh kebuka lebar, Kak. Padahal aku yakin semalam aku udah tutup. Aneh kan? Ya mungkin kamu cuma lupa nutup jendelanya kali. Tapi nggak ada maling yang masuk kan? Barang-barang kamu nggak ada yang hilang kan? Nggak ada yang hilang sih, Kak. Ya udah bagus lah kalau gitu. Terima. Lagi. Nih, minum coklat panasnya, terus buruan kuliah ya. Loh, kok cuma satu sih, Mah? Buat Kak Bella mana? Bubuk coklatnya udah mau habis, cuma cukup buat 1 gelas. Kak Bella, kita berdua ya. Kalau minum satu aku gendut soalnya. Iya. Kakak kamu ternyata liar juga ya. Berdua-duaan sama cowok tengah malam di taman. Cowoknya si Justin pula. Gebetan adiknya sendiri. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Kak Bella. Kak Bella semalam kemana? Pergi sama cowok ya? Enggak kok, kenapa emang? Ya kalau iya juga nggak apa-apa kok. Kesian tahu kalau udah jalan sama cowok tapi cowoknya nggak diakuin. Cowok tuh manusia, Kak, bukan mainan. Bella, betul tadi malam kamu pergi? Tanpa izin mama? Ya udah ngerasa gede kali mah jadi nggak perlu izin mama. Kak Bella minum sendirian aja susunya. Aku nggak mau bagi 2 sama Kak Bella. Aku pamit mah. Hati-hati ya, nak. Sheila, Halo? Oh, gimana? Aku... Shh, sini. Gimana, Pak? Sheila! Oh iya. Baik. Hala, tunggu. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah sama aku? Kak Bella ngapain ngurusin aku? Ya aku cuma pengen tahu sebenarnya ada apa. Kok foto ini bisa ada sama kamu, La? Jadi gara-gara itu ya kamu marah sama aku? Lah, tapi itu semua nggak seperti yang kamu pikirin. Kamu suka ya sama Justin? Suka sama Justin? Ah sih, bohong-bohong tuh aja tau nggak? Kak, aku itu cewek paling populer di kampus. Banyak cowok yang mau ngantri sama aku. Ngapain aku ngarepin Justin? Kalau Kak Bella suka sama Justin, sana ambil. Wah, bukan.
lo, Shil. Pasti sekarang lo itu lagi patah hati banget. Galau abis. Secara gebetan lo disamber sama kakak lo sendiri. Ya, gue sih ngelakuin ini karena gue tuh udah gak tahan ya sama sikap sok cantik lo sama sok perfect lo itu. Gue rasa yang pantas jadi cewek terbeken di kampus itu ya gue, bukan lo. Jadi suami saya punya hak milik lain selain rumah yang saya tinggalin, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Ada 1 unit rumah dan juga 2 mobil mewah. Itu tepatnya, Bu. Tapi kenapa saya nggak pernah tahu tentang hak milik rumah itu, Pak? Siapa penghuni rumahnya? Kalau masalah itu saya juga kurang tahu, Bu. Saya mohon maaf. Jangan-jangan benar kecurigaanku dulu. Ternyata Mas Tio memang punya wanita simpanan. Ya gitu deh, Shil. Temen gue yang kebetulan lihat langsung motoin. Karena kan dia tahu Justin itu anak kampus kita. Tan, gue jadi galau banget deh. Kalau Justin beneran suka sama Kak Bella gimana dong? Kamu tahu gue tuh udah suka sama Justin sejak SMP. Gue ngerti banget perasaan lo, Shil. Bella itu kan kakak lo. Seharusnya tuh dia lebih ngerti dong dari gue, ya kan? Kak Bella sih nggak tahu kalau gue suka sama Justin. Apa gue jujur aja kali ya? Bentar, gak usah ngapain sih? Ingat dong peraturan geng kita. Cewek beken pantang untuk ngejar-ngejar cowok. Jangan sampai Justin tahu kamu suka, Shil. Ntar dia maunya sama lo. Terus lo tambah beken. Lo harus tambah galau. Sri? 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 Mana sih ini si Sri? Banget sih nih. Ngapain lagi pakai muncul di sini? Gawat. Kalau sampai dia tahu hubungan aku dengan Mas Tio, dia bisa curiga kan kalau yang bikin kebakaran itu. Duh, gimana ya? Pokoknya aku nggak boleh ketahuan. Sri, sini, sini cepetan. Iya, Bu. Saya mau ketemu sama yang punya rumah. Yang punya rumah udah meninggal, Bu. Namanya Pak Tio. Jadi benar ini rumahnya Pak Tio? Iya, benar. Bu, kasih tau saya, siapa lagi tinggal di sini selain dia? Nggak ada lagi, Bu. Hanya Pak Tio. Itu pun kesininya kadang-kadang. Cuma saya aja yang jaga rumah ini. Ah, nggak mungkin. Ibu mau kemana? Saya ini istrinya Pak Tio. Ini rumah saya juga dong. Mikir. Ibu, nggak boleh masuk. Maling! Maling! Ibu maling. Saya bukan maling. Tolong! Maling! Ma, aku pamit pergi 1-2 hari. Ada yang harus aku selesaikan. Aku segera pulang, Ma. Terserah. Sebenarnya kenapa ya makhluk aneh itu ngejar-ngejar aku? Kenapa dia sebut-sebut soal Roro? Apa ini semua ada hubungannya sama kekuatan aku? Setelah aku ingat-ingat, keanehan-keanehan ini terjadi sejak aku ke candi itu bertahun-tahun yang lalu. Mungkin aja di sana aku bisa dapetin jawaban dari semua ini.
Siapa tahu aku bisa nemuin cara untuk ngilangin kekuatan ini. Udah lewat berapa tahun, tapi kejadian itu masih membekas banget di ingatan aku. Aku masih ingat tempat patung Roro Jonggrang itu. Dan tempat yang katanya hati Roro Jonggrang itu. Bella. Bella. Kok kosong ya? Mana hatinya? Katanya ada gambar bunga. Memang benar, 12 tahun yang lalu memang ada. Tapi secara ajaib, 12 tahun yang lalu bentuk bunga ini hilang. Itu memang menambah misteri dari legenda Roro Jonggrang ini. Hati itu menghilang. 12 tahun yang lalu. Apa mungkin legenda itu benar? Dan kebetulan muka Roro Jonggrang mirip sama aku. Jadi hati itu ada di dalam diri aku. Makanya aku jadi punya kekuatan ini. Bella. Bella. Ngapain ikutin aku sampai ke sini? Bella, mestinya aku yang bertanya. Ini adalah tempatku. Dan sudah seharusnya aku menyambut kedatanganmu. Jadi ya, selamat datang ke tempatku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu merasa penasaran akan hubunganmu dengan Roro Jonggrang? Jadi aku memang ada hubungannya sama Roro Jonggrang. Iya, tentu. Kamu ada hubungannya. Dua kekasihku yang akan menjadi satu. Satu adalah Roro Jonggrang. Dan satu lagi adalah Bella. Bella, aku butuh hatimu. Ayo berikan hatimu. Aku butuh hatimu. Berhenti! Jangan deketin aku. Oh, ayolah Bella, kamu harus... Bella, jangan pernah melakukan hal itu pada Roro Jonggrang. Jangan pernah. Atau aku bisa melakukan ini. Mbak, kenapa Mbak? Mbak.
nggak mungkin. Mana mungkin aku adalah gadis yang berwajah mirip dengan Roro Jonggrang seperti legenda itu. Warsa, ambil hati perempuan itu. Hidupkan aku lagi. Aku mau bersama denganmu. Ya, Roro. Tapi bersabarlah. Aku sedang berusaha. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku akan ambil hatinya dan memberikannya padamu. Sampai waktunya kita pasti akan bersama. Ya. Jadi ibu mau mengambil 1 unit rumah dan 2 mobil mewah itu, Bu? Iya. Saya rasa tidak bisa semudah itu, Bu. Saya nggak mau tahu. Itu kan uang suami saya. Berarti uang keluarga saya, Pak. Nggak ada yang bisa menikmati selain kami. Saya nggak mau tahu. Orang itu harus diusir sekarang juga. Begini ya, Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang. Bahwa semua harta warisan milik Pak Tio itu kan sudah diwariskan kepada putrinya yang bernama Bella. Jadi untuk melakukan segala sesuatunya harus melalui tanda tangan Bella. Kenapa semuanya harus Bella? Aku jadi benar-benar bergantung sama dia. Halo, iya mah? Bella, kamu di mana sih sebenarnya? Kan aku di Jogja. Tadi kan aku udah izin sama mama. Di Jogja? Loh, tadi bukannya mama bilang gak apa-apa ya? Udah, jangan banyak alasan. Mama perlu kamu sekarang juga. Jadi kamu ke bandara, cepat pulang sekarang. Ngerti gak? Iya mah. Udahlah, semuanya terlalu aneh dan gak mungkin benar. Aku dan Roro Jonggrang gak mungkin berhubungan. Mama ngapain? Kok barang-barang kita pada diangkutin semua, Mah? Cepet kamu beresin barang-barang kamu, kita cepet-cepet pindah dari rumah ini. Udah? Kenapa? Aduh Intan, udah deh, kamu gak usah kebanyakan nanya. Cepet beresin barang-barang kamu, kita pindah sekarang juga. Intan gak mau pergi dari sini. Intan tuh suka rumah Intan. Intan, kamu nih. Intan! Misi, Pak. Itu Bella sudah datang. Sini. Cepet. Sini, duduk. Tanda tangan. Penyitaan rumah dan mobil, ini apa ya, Ma? Gak usah banyak tanya. Tanda tangan sekarang, ditunggu. Cepet. Nah, sudah beres, Pak. Ayo kita lakukan sekarang juga. Tunggu, saya cek dulu ya. Sudah saatnya aku ambil semuanya. Papa, coba aja Papa masih ada. Bella bisa tanya Papa soal ini. Bella juga bisa tanya sama Papa soal keanehan Bella dan Roro Jonggrang. Pak, tolong saya mohon, Pak, jangan. Ini perhiasan peninggalan suami saya. Jangan, Pak. Ini parasitan juga. Mama, saya nggak bisa. Gak ada apa-apaan nih, Pak. Mama, kok perhiasan Mama tadi diambilin sih, Ma? Maaf deh,
Ini termasuk setan juga. Bukan cuma perhiasan, Intan, tapi rumah, tanah, mobil, semuanya tuh diambil sama mereka. Cepatkan keluar dari sini. Enggak, aku nggak bakal keluar dari rumah ini. Kalau kalian nggak pergi dari sini, kami akan paksa kalian pergi dari sini. Ya udah paksa aja. Tetap aku sama mamaku nggak bakal keluar dari rumah ini. Dari lahir tuh aku udah tinggal di sini. Siapa mama yang ngambil rumah ini dari gue, ha? Nanti kalian bisa tanya sendiri kepada pemilik rumah ini yang asli. Kenapa kalian diusir dari sini? Istri sahnya Mas Tio mau datang ke sini. Aduh, aku nggak bisa ketemu dia sekarang. Aku nggak punya power apa-apa di depan dia. Biar dia datang sini. Biar kita tahu siapa dia. Itu mobil pemilik rumah yang sah. Kalian bisa tanya sendiri. Silakan. Ayo. Ayo, Ma. Kita temuin dia. Enggak, Intan, dengerin Mama dulu. Dengerin. Mama nggak mau kamu ribut-ribut kayak gini. Mendingan sekarang kamu beresin barang-barang kamu, kita pindah dari rumah ini. Cepetan. Enggak mau, Ma. Apa-apaan sih? Kesana itu Mama takut banget tau nggak mau ketemu sama dia. Ayo buruan sekarang kita pergi. Gimana? Semuanya sudah selesai dan mereka ada di dalam. Di mana orangnya? Mereka ada di dalam. Mas Tio, apa benar kamu punya kehidupan lain di rumah ini? Mama jangan dong, Ma. Udah, Intan. Kamu cepetan beresin barang-barang kamu, bantuin Mama. Tapi Intan tuh sayang sama barang-barang Intan, Ma. Intan. Mana mereka? Tadi ada di sini, Bu. Mama bilang cepetan beresin barang-barang kamu. Kita harus pergi dari rumah ini. Coba kamu tanya tetangga sebelah. Baik, Bu. Kamu cari mereka sampai ketemu. Baik. Kamu ikut saya ke atas. Ayo cepet.